Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'zima li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wa salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tiada terhingga, dan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan, Allah turunkan rahmatnya kepada kita, nikmat berupa hujan. Maka hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shayyiban nafi'ah, ya Allah jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid At-Taqwa, jamaah salat zuhur yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah berada di tanggal 10 Jumadil Akhir tahun 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 23 Desember 2023 Masehi. Dan pelajaran kita insyaallah kita lanjutkan, masih berada di bab zuhud dan wara pada Kitabul Jami'. Sekarang memasuki hadis yang ke-6 di bab zuhud dan wara. Mari kita sama-sama mendengarkan hadis yang dipaparkan oleh muallif, penulisnya yaitu Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala. Wan Sahal ibn Sa'din radhiyallahu anhu qala, dari Sahal bin Sa'ad semoga Allah meridhoinya, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang sahabat, seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan, jika aku mengamalkannya maka aku akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan pertanyaan yang luar biasa dari orang-orang yang senantiasa bersama Nabi SAW, para sahabat, yang ditanyakan bahwasanya agar Nabi SAW memberi petunjuk suatu amalan yang akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ahabanian nas, dan agar dicintai juga oleh manusia. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menjawab pertanyaan sahabat tersebut, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah terhadap dunia, maka engkau akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazhad fi ma 'indan nas yuhibbakan nas, dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, niscaya manusia itu akan mencintaimu. Hadis ini diriwayatkan rawahu Ibnu Majah wa sanaduhu hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dan derajat dengan sanad yang hasan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini kita ambil beberapa pelajaran, bahwasanya hadis ini menjelaskan tentang keutamaan zuhud, tentang keutamaan zuhud dan perintah zuhud terhadap dunia. Jadi yang pertama di kandungan dalam hadis ini pelajaran, yaitu yang pertama zuhud terhadap dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan izhad fid dunya, zuhudlah terhadap dunia. Yang ini akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wazhad fi ma 'indan nas yuhibbakun nas. Zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, maka manusia akan mencintaimu. Zuhud terhadap dunia, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, akan mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan beberapa ayat mengenai kehidupan dunia, kenikmatannya. Yang pertama yaitu di dalam surah Al-A'la ayat 16, 17,
bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tetapi kamu mendahulukan kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kehidupan dunia. Turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kamu menghendaki kehidupan dunia, perbendaharaan dunia, sementara Allah menghendaki akhirat. Di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita. Di dalam surah An-Nisa ayat 77, qul mata'ud dunya qalilu wal akhiratu khairul liman ittaqa. Katakanlah bahwasanya kenikmatan hidup dunia, perhiasan hidup di dunia qalil, sedikit, wal akhiratu khairul liman ittaqa, dan akhirat lebih baik bagi hamba-hamba yang bertakwa. Jadi keindahan manusia, perhiasan, keindahan, kenikmatan kehidupan di dunia itu tidak sebanding dengan akhirat. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keutamaan 2 rakaat, keutamaan solat sunat subuh, bukan solat subuhnya tapi solat sunatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rakaatul fajri khairu wa minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dikerjakan sebelum solat subuh, solat sunat subuh, antara azan dan iqamah, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan beserta isinya. 2 rakaat solat sunat subuh, bukan solat subuhnya, bukan solat fardunya, tapi solat sunatnya, itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jadi bagaimana kenikmatan kehidupan akhirat itu jauh lebih nikmat, jauh lebih mempesona, jauh lebih. Sedangkan cemeti, tempat gantungan cemeti, cambuk gantungannya itu saja di sorga, itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Bagaimana keutamaan-keutamaan yang Allah sebutkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita agar kita tidak terpedaya dengan kehidupan dunia. Lalu di suatu hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan kita yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, "Lau kanat dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah." Seandainya dunia itu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti seharga seekor sayap nyamuk, ma saqa qafiran minha syarbatan ma, maka niscaya Allah tidak akan memberikan minuman walaupun hanya seteguk kepada orang kafir. Berarti dunia itu tidak apa-apa dibandingkan akhirat, dan dunia itu tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita hidup di dunia, bagaimana menyikapinya? Dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam bahwasanya Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan mencela dunia seperti pergantian siang dan malam, tidak. Seperti hamparan pegunungan yang indah, hutan-hutannya, kemudian hewan-hewannya, tumbuh-tumbuhannya, ikan-ikan yang di laut, bahtera yang berlayar, tidak itu yang dicela. Akan tetapi yang dicela adalah sikap kita terhadap dunia tersebut. Sikap kita yang berlebihan terhadap dunia, itu yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi zatnya sendiri dunia itu tidak tercela, akan tetapi sikap kita terhadap dunia yang hubbud dunia, mencintai dunia seolah-olah tidak akan mengalami kematian, itu yang diperingatkan di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah doanya tidak mengharapkan dunia ini, tidak mengharapkan dunia ini, sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah wala taj'alid dunya akbara hamin. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia ini sebagai tujuan utama dari kehidupan kami. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun zuhud tersebut
ada 3 perkara yang dijelaskan bahwasanya az-zuhd fid dunya bi thalathatin asya kulluha min amalil qalb la min amalil jawarih. Jadi ada 3 perkara yang bersangkutan terhadap zuhud itu, dan ketiga perkara ini adalah perkara hati, perkara amalan hati yang sangat berat. Zuhud, wara, ikhlas, cinta, harap, takut, itu adalah amalan hati, di antara amalan hati yang sangat berat mengamalkannya. Dan ini tidak termasuk amalan anggota badan, tidak termasuk amalan anggota badan. Yang pertama, perkara terhadap zuhud itu yaitu ayyakunal abdu bima fi yadillah au taqaminhu bima fi yadi nafsih. Seorang lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di tangannya. Dia lebih yakin apa yang Allah janjikan daripada apa yang ada di tangannya. Apa yang di tangan Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang ada di tanganmu. Dari perkara ini maka dia akan mendapatkan faedah, efeknya bahwasanya ia tidak akan mencari harta dengan yang haram. Dia tidak akan mencari harta dengan yang haram karena dia tahu bahwa rezekinya bukan dari yang haram. Dia mengetahuinya tersebut. Yang kedua, ia tidak bergantung kepada orang lain, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, ia tetap yakin rezekinya meskipun di rumahnya tidak ada apa-apa, karena dia yakin bahwa Allah yang telah mencukupkan rezeki semua makhluk. Lalu ia tidak terdaya dengan kemilauan kehidupan harta yang dimiliki orang, karena dia telah meyakini siapa contoh yang paling kaya sepanjang zaman yang kita ketahui, yang Allah abadikan, Qarun. Itu tidak selamanya, bahkan Allah benamkan Qarun dan hartanya di bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Hud. Allah Subhanahu wa taala, "Ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha." Tidaklah sesuatu binatang melata pun yang berada di bumi melainkan Allah lah yang menjamin rezekinya. Kemudian ketahuilah bahwasanya segala yang di dunia ini, apa yang kita makan akhirnya menjadi kotoran, apa yang kita pakai akhirnya menjadi lapuk. Begitu juga bangunan rumah kita tidak selamanya dia kokoh bangunannya. Mungkin di generasi cucu kita akan runtuh, roboh karena ada masanya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah An-Nahl ayat 96, "Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baqin." Apa yang ada yang kamu miliki akan sirna, adapun apa yang ada di sisi Allah itu akan kekal abadi. Adapun yang perkara kedua tentang zuhud itu ayyakuna 'abdu idza usiba bi musibatin fid dunya min dhahabi malin aw waladin aw ghairi dzalika arghaba fi thawabi dzalika mimma dhahaba minhu minad dunya ayyabqalah. Seseorang hamba apabila terkena musibah seperti hilangnya harta atau meninggal orang yang dicintainya, maka dia lebih mengharapkan pahala dari musibah itu daripada menetapnya harta atau anggota keluarganya, karena dia mengetahui bahwa itu apa balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ganjaran di sisi Allah itu lebih diutamakannya. Kemudian yang ketiga perkara tentang zuhud itu yaitu ayyastawi 'indal 'abdi hamiduhu wa dhammuhu fil haqq. Bagi si hamba sama saja apakah orang lain memuji atau mencelanya, itu tidak ada. Mau orang memujinya, mau orang mencelanya, sama saja baginya. Karena yang ada di dalam hatinya adalah bagaimana dia meraih ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia sama dengan kita. Sama dengan kita, makanannya sama-sama makan nasi kita. Tidak ada di antara kita yang makan roti, makanan pokoknya sama, kotorannya sama juga. Jadi tidak ada satupun, ya paling perbedaan harta, rezeki, perbedaan itu biasa, karena Allah memberikan sebagai ujian bagi
seorang yang memiliki harta yang banyak, apakah dia bersyukur atau dia kufur? Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang isti'af. Apa maksudnya? Yaitu tidak berharap pada orang lain. Kemudian dengan istigha, yaitu tidak butuh kepada orang lain. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa agar Allah memudahkan kita melunasi hutang. Dan ini perlu dihafal kita sebagai pedagang, agar kita tidak berharap kepada orang lain, tidak tergantung kepada orang lain, yang sebagaimana Nabi ajarkan kepada kita, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Allah makfini bihalalika an haramik wa agni min fadli amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan perkara-perkara yang halal sehingga aku tidak butuh dengan yang haram, dan cukupkanlah aku dengan wa agni ini bi fadli amman siwak, dan cukupkanlah aku dengan karunia-Mu ya Allah sehingga aku tidak butuh kepada orang lain. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanikumullah, sebenarnya pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat dibutuhkan oleh jiwa-jiwa kita yang kita hidup di zaman ini, karena sangat mudah bagi kita terperdaya dengan kehidupan orang lain. Ditambah terkadang kita melihat di media-media, maka kita kagum-kagum dengan apa yang dimiliki orang. Dan salah satu agar kita dicinta oleh orang, jangan berharap terhadap, zuhudlah terhadap apa yang ada pada orang lain, sehingga kita akan dicintai oleh manusia. Demikianlah yang bisa kita pelajari, dan ada beberapa kondisi yang kita simpulkan sebelum kita akhiri, bahwasanya tentang kehidupan dunia ada memang dijelaskan bahwasanya itu memang hak kita, ada hak kita di atas. Misalnya seperti kita yang kurang mampu, misalnya Allah takdirkan, maka ada hak kita di zakat atau sedekah, itu kita berhak menerimanya karena kondisi tersebut. Adapun kondisi yang sangat membutuhkan, yaitu kita meminta bantuan karena kita terlilit hutang, boleh kita meminta agar hutang kita lunas, boleh, tidaklah tercela hal seperti itu. Dan juga kita misalnya di dalam sesuatu organisasi dakwah membutuhkan pembangunan, pembiayaan, sehingga kita meminta bantuan untuk lembaga sosial dakwah, itu tidak mengapa, itu tidak tercela. Dan dalam kondisi darurat, maka bolehlah kita meminta kepada orang. Akan tetapi yang dilarang adalah meminta-minta sementara kita tidak membutuhkan. Itu yang dilarang di dalam agama kita. Demikianlah yang bisa kita pelajari. Maka hendaklah kita zuhud terhadap dunia, maka kita akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka kita akan dicintai oleh manusia. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.